Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat, jemaah salat subuh Masjid Taqwa 3 rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanyalah milik Allah, Rabb yang telah menciptakan kita dan alam semesta ini. Karena dengan hidayah darinya lah kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mampu untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena Allah, pasti kita ini semuanya tersesat, Bapak Ibu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhallun, kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat, illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan hidayah, tahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, niscaya akan aku berikan kalian hidayah. Maka untuk itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, mampunya kita untuk hadir di masjid ini, melaksanakan kewajiban kita salat subuh, kemudian menjadi seorang muslim dan muslimah, semua tidak lepas dari nikmat Allah yang berupa nikmat hidayah, nikmat yang paling besar. Maka untuk itu marilah kita kembali memperbanyak ucapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kita melanjutkan pengajian kita, masih pembahasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih pada bab tentang termasuk perbuatan syirik, ya, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ya, menyembelih kepada selain Allah itu termasuk perbuatan syirik. Pada pembahasan yang sebelumnya kita telah membacakan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, wa an Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis yang berikutnya adalah hadis dari seorang yang bernama Tariq bin Shihab. Namun Tariq bin Shihab ini pendapat yang sahih, tidak dikatakan sahabat namun tabi'in, karena dia tidak mendengar langsung hadis ini dari Rasulullah, sehingga hadis ini dalam ilmu hadis nanti disebut dengan hadis mursal. Namun hadis mursal para fuqaha ahli fikih menerima sebagai dalil, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an Tariq bin Shihab, dari Tariq bin Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dhubabin wa dakhalan nar rajulun fi dhubab. Masuk ke dalam surga seseorang disebabkan seekor lalat, dan masuk ke dalam neraka seseorang disebabkan seekor lalat pula.
Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah. Mereka berkata, yakni para sahabat, bagaimana hal itu terjadi wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Dahulu ada dua orang laki-laki yang melewati suatu kaum, lahum sanamun, yang mana kaum tersebut memiliki berhala yang mereka sembah selain Allah. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak diperbolehkan seorang pun melewati berhala tersebut sampai mempersembahkan sesuatu untuk berhala tersebut atau patung tersebut. Qalu li ahadihima, para penyembah patung atau penduduk desa atau tempat itu atau kaum tersebut yang menyembah patung itu berkata, li ahadihima, kepada salah seorang dari dua orang laki-laki yang melewati kaum itu, kata kaum tersebut, qarrib, berikanlah persembahan, korbankanlah sesuatu untuk patung kami ini. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Salah seorang menjawab, aku tidak punya sesuatu untuk aku korbankan. Qalu, kaum itu berkata lagi, qarrib walau dzubaban, persembahkanlah untuk patung kami ini walaupun seekor lalat. Faqarraba dzubaban, lantas salah seorang dari dua orang laki-laki ini mempersembahkan seekor lalat, Bapak Ibu. Fakhallu sabilahu, lantas kemudian bebas laki-laki itu, kemudian dibiarkan dia. Namun ketika dia meninggal, fadakhalan nar, dia masuk neraka. Wa qalu lil akhar, kemudian berkata lagi kaum penyembah patung ini kepada yang satunya, qarrib, ya, persembahkanlah sesuatu untuk patung kami ini. Qala, yang satu ini berkata, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku tidaklah akan mengkorbankan sesuatu apapun untuk selain Allah Azza wa Jalla. Fadarabu unuqahu, lantas kaum ini memenggal lehernya. Fadakhalal jannah, kemudian ketika dia dibangkitkan di akhirat, Allah memasukkannya ke dalam surga. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini termasuk di antara kisah Israiliyat, karena dua orang laki-laki ini adalah laki-laki yang hidup di masa Bani Israel. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah, memberikan sesajen atau menyembelih, menjadikan tumbal sesuatu itu, menurut agama Islam, menurut agama kita, maka ini termasuk ke dalam jenis perbuatan syirik. Karena seperti ayat yang telah kita sampaikan, ini hadis ini sebagai penunjang begitu ya, yang menguatkan ayat yang sering kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, salatku, sembelihanku, wa nusuki, nusuk itu maknanya adalah sesembelihanku ya. Dzabhi disebutkan dalam kitab tafsir, inna salati wa nusuki. Jadi nusuk di antara maknanya adalah wa dzabhi, dan sembelihanku. Jadi sembelihan sesuatu yang diniatkan sebagai tumbal untuk selain Allah, maka ini termasuk ke dalam salah satu jenis dari perbuatan syirik, Bapak Ibu. Sebagaimana juga ditegaskan dalam hadis yang mulia ini. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, perawi hadis ini namanya Thariq bin Syihab. Berkata pensyarah kitab, Thariq bin Syihab huwa Thariq bin Syihab al-Bajali al-Ahmasi. Thariq bin Syihab dalam perawi hadis ini, yang merupakan perawi hadis ini, namanya adalah Thariq, yang nama ayahnya Syihab, al-Bajali al-Ahmasi. Ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyaksikan Nabi, melihat Nabi. Walam yasma' minhu, akan tetapi beliau tidak mendengar langsung hadis ini dari Nabi, sehingga
Para ulama hadis mengkategorikan hadis ini fahadisuhu mursal. Maka hadisnya termasuk hadis mursal, namun mursalun sahabi. Mursal dari kalangan para sahabat, sebagian ulama menerimanya sebagai dalil. Mata Tariq bin Syihab ini meninggal sanata salasin wa sab'ina hijriyah, tahun salasin wa samanina hijriyah, tahun 83 hijriyah. Radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Dalam hadis ini Bapak Ibu ya dikatakan bahwasanya dakhalal jannata rajulun fi dzubab. Fi dzubab ya. Fi di sini maknanya bi gitu ya. Fi ai bisabab ya, bisababi dzubab, disebabkan ya. Disebabkan oleh lalat. Jadi ada seseorang laki-laki di masa Nabi Israel di masa Bani Israel yang meninggal ya, kemudian masuk neraka dan masuk surga ya disebabkan oleh seekor zubab atau seekor lalat. Kemudian sonamun ya. Sonam ya dalam hadis ini maknanya adalah makana manhutan ala suratin. Jadi kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan berhala ya. Sonam ya. Jadi sonam itu makana manhutan, segala sesuatu yang dipahat gitu ya, yang dibentuk oleh manusia yang menyerupai bentuk manusia, itu sonam. Diartikan dengan, diterjemahkan dengan kata berhala. Ada dua apa ya? Ada dalam bahasa Arab itu ada sonam, kemudian ada timsal, ya, timsal. Kalau timsal itu juga diartikan berhala atau patung, namun tidak dibentuk dalam rupa manusia. Tapi kalau sonam ya ini dibentuk dalam rupa manusia. Jadi penduduk atau kaum yang dilewati oleh dua orang laki-laki di masa Bani Israil ini Pak, mereka menyembah sesuatu yang mereka buat dalam bentuk patung ya. Mereka yakini itu sebagai perantara kepada roh yang mereka sembah. Karena Bapak Ibu, sebenarnya orang yang menyembah patung atau kaum musyrikin, orang musyrik yang menyembah patung itu, sebenarnya mereka tidak menyembah patung itu. Namun patung itu Pak dijadikan media perantara untuk roh. Karena mereka sebenarnya meyakini dewa-dewa atau roh-roh yang mereka keramatkan. Jadi patung itu hanya media saja. Makanya dalam Islam itu tidak ada namanya Pak istilah bertawassul kepada sesuatu yang diyakini tawasul itu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bertawassul kepada benda-benda ya, kepada keris, kepada patung ya, kepada pohon keramat. Nah, karena ini adalah jenis ibadah dan keyakinan orang-orang musyrik zaman dahulu. Karena orang musyrik yang nyembah patung itu Pak, bukan nyembah patung itu tidak. Mereka meyakini patung itu Pak sebagai perantara ya. Mereka hanya bertawassul dengan patung itu. Namun ketika ditanya apakah kalian menyembah patung itu tidak, ya kan? Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar. Kata mereka, "Ma na'buduhum, kami tidak ada menyembah patung itu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Namun kami meyakini patung itu adalah simbol dari ya dewa-dewa yang kami sembah, yang akan nanti mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam tidak ada ya seseorang itu menjadikan benda atau makhluk seperti orang mati ya kan, kita minta sama orang mati itu, kita yakini orang mati itu nanti yang akan menyampaikan doa kita. Ini tidak ada dalam Islam seperti itu. Nah, sehingganya Pak kalau kita ingin berdoa, beribadah itu langsung kepada Allah. Kalau kita ingin minta langsung kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran itu Pak, kalau ya kan engkau bertanya kepadaku wahai Muhammad, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib gitu. Kalau seandainya hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka katakan aku itu dekat. Ujibud
Ya kan? Uji budai idadaan gitu. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila idadaan. Asalnya apa? Idadaani gitu ya. Apabila dia berdoa langsung kepadaku gitu. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain, wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian Allah telah berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku langsung. Jadi nggak perlu kita minta dulu kepada orang soleh, ya kan? Atau minta dulu kepada Nabi yang telah wafat, ya Rasulullah, tolong sampaikan Allah. Nggak perlu, Pak. Maka kita langsung, karena Allah meminta kita itu berdoa langsung kepada Allah, Pak. Inilah yang menunjukkan Allah itu maha dekat. Dekat dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu walaupun kita dimanapun berada, Pak, Allah mendengar. Itulah makna dari As-Sami'. Allah adalah zat yang maha mendengar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagian manusia, Pak, beralasan bahwasanya kita ini pendosa gitu. Ustadz, kalau seandainya awak langsung menuju Allah, ya, maka kira-kira tidak akan sampai. Kenapa? Kita ini, ya kan, adalah manusia yang banyak dosa gitu ya. Nggak mungkin kita langsung, makanya kita harus menjadikan orang soleh sebagai perantara doa kita. Umpamanya Ustadz, awak nak menemui Pak Prabowo, ya kan, nggak mungkin langsung siawak gitu kan. Tentu kita harus, ya, berperantara dengan ajudannya dulu, ya kan, dengan orang-orang yang dekat dengan beliau. Maka kita jawab, ini kias yang tidak apple to apple lah gitu ya. Kalau dalam bahasa usul fikihnya kias ma'al farik. Kalau bahasa kerennya tidak apple to apple. Masa Allah nak dikiaskan dengan Bapak Prabowo dengan manusia, beda lah, Pak. Nah, kalau dengan tataran manusia ya bisa gitu kan. Kita kalau menemui pejabat nggak mungkin langsung, Pak, ya. Ada birokrasi yang harus kita tempuh gitu kan. Lewat ini dulu, lewat itu dulu, ya kan. Tapi kalau menuju Allah beda. Nah, kalau Allah sendiri, Allah mengatakan Allah itu dekat ya. Tidak butuh Allah kepada perantara-perantara dalam kita berdoa. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kalau kita berdoa, Pak, langsung saja, ya Allah, langsung, ya, tanpa kita minta dulu kepada manusia selain Allah, tanpa kita minta sama Tuan Guru dulu, Tuan Guru tolong sampaikan sama Allah. Enggak, langsung aja kita kepada Allah, karena Tuan Guru itu belum tentu juga mampu, Pak, ya, menyampaikan doa kita. Mana dalilnya Tuan Guru itu mampu gitu kan? Tuan Guru itu sibuk, Pak, memikirkan amalnya, sibuk menunggu doa dari anaknya di alam kubur itu kan. Nah, banyak kerajonya, Pak, ya, banyak sekali pekerjaannya, ya kan. Nyolah menjawab pertanyaan malaikat di kubur, kok nak menyampaikan doa orang lo gitu. Bila lo bisa menyampaikan doa orang kan, seperti itu, Pak, logikanya. Maka kalau seandainya seorang berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kita kepada pembahasan, ya, perawi hadis ini, yaitu Thariq bin Syihab. Maka dia bertemu dengan Nabi namun tidak, ya, mendengar langsung dari Nabi. Kemudian dalam hadis ini, Pak, diceritakan oleh Nabi juga bahwasanya dua orang laki-laki yang melewati kaum ini tidak boleh mereka lewat begitu saja sampai mereka mengkorbankan sesuatu untuk sesembahan mereka, untuk patung mereka. Nah, maka di hadis ini dikatakan la yujawizu ahadun, tidak boleh seorang pun yang melewati patung itu sampai mengorbankan sesuatu. La yujawizu artinya la yamurru bihi. Tidak boleh seseorang itu yamurru, ya, bihi, melewatinya. Nah, wala yata'addahu, tidak boleh dia melampaui, ya, melampaui atau melewati patung itu, ya, sampai memberikan korban untuk patung tersebut. Yuqarribu artinya yadbahu, ya, sampai dia menyembelih gitu, ya, untuk patung tersebut. Nah, ini diantara bentuk perbuatan-perbuatan kesyirikan. Nah, maka setiap tumbal-tumbal, Pak, ya, yang kita niatkan untuk selain Allah, untuk mendekatkan diri kepada jin lah, atau kepada penunggu satu tempat yang kita yakini
punya kekuatan Pak dalam Islam, ini termasuk dosa syirik. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kita masuk kepada makna global atau makna secara umum dari hadis yang mulia ini. Qala asy-syarihu rahimahullah, berkata pensyarah kitab, semoga Allah merahmati beliau, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis yang mulia ini. Beliau berkata, yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an khuturati syirki. Dalam hadis ini Rasulullah mengkabarkan tentang bahaya kesyirikan. Karena bahaya syirik ini banyak sekali. Di antaranya ini ya, wa syana'atihi, dan tentang tercelanya perbuatan syirik itu. Fa yuhaddisu ashabahu wa yabda'u hadisahum bi bidayatin taj'alun nufusa tastaghribu wa tatalla'u ila siyaqi hadzal hadis. Maka di awal hadis ini Pak, perawi memulai hadis ini dengan judul dakhalal jannata rajulun fi zubab. Seorang laki-laki ya, seseorang masuk ke dalam surga disebabkan oleh seekor lalat. Demikian juga seorang laki-laki masuk neraka disebabkan oleh seekor lalat. Nah, jadi hadis ini taj'alun nufus tastaghribu wa tatalla'u ila siyaqi hadzal hadis, menjadikan setiap jiwa kita ini ya penasaran gitu Pak ya. Tastaghrib itu artinya Pak, kita ingin tahu, ini luar biasa ini. Kok ada seseorang masuk ke dalam surga dan neraka disebabkan hanya seekor lalat? Apa gerangan maksudnya gitu kan? Jadi awal hadis ini kata beliau ini memicu reaksi dalam hati kita untuk memutolaah ya, mendalami hadis ini, mempelajari secara mendalam gitu ya. Ternyata sebabnya adalah ketika kita gunakan seekor lalat itu untuk apa? Untuk dipersembahkan, untuk ditumbalkan kepada selain Allah. Maka yang dilihat oleh Allah ternyata bukan bentuk yang ditumbalkan, bukan objek tumbal itu, tapi niat kita gitu ya. Maka niat kita kalau seandainya menyembelih untuk selain Allah, memberikan tumbal dan korban kepada selain Allah, walaupun ternyata hanya seekor lalat saja, ternyata ini sudah dihukumi sebagai perbuatan syirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lebih besar Pak ya. Apalagi yang lebih besar dari seekor lalat Pak. Ayam ya Pak ya, itia gitu ya. Apalagi kepala kabau Pak. Nah, ini tentu lebih berbahaya lagi kan gitu. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, syai'un yasirun sabbaba amran khatiran, sesuatu yang sedikit ya, yasir itu yang sepele gitu Pak ya. Yang sedikit, sabbaba, namun dia menyebabkan amran khatiran, sebuah perkara yang berbahaya, yang mengancam keselamatan seseorang di akhirat. Wa aujaba su'ala an tafsilihi, sehingga memunculkan pertanyaan gitu ya, mewajibkan kita bertanya an tafsilihi, dari rincian hadis ini. Kira-kira apa sebabnya kan? Seperti itu. Wahuna yafsilu, dan dalam hadis ini wahuna yufassilu ya, Rasulullah memberikan perinciannya, penjelasan lebih rinci lagi. Kenapa bisa seorang itu masuk surga dan neraka hanya disebabkan oleh seekor lalat gitu ya. Maka dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, inna rajulaini, bahwasanya ada dua orang laki-laki ya, yadharu annahuma, yang tampak dari kisah ini bahwasanya dua orang laki-laki ini, kata pensyarah kitab ini ya, min Bani Israel ya, dari Bani Israel, seperti yang telah kita sampaikan tadi. Jadi ini termasuk kisah sebelum Nabi hidup, kisah Bani Israel ya. Namun apapun yang terjadi Pak di masa lampau itu namanya syar'u man kana qablana. Ada konsep dalam Islam ini bagaimana Islam melihat syariat sebelum syariat Rasulullah. Jadi syariat nabi-nabi sebelum kita. Jadi konsepnya Pak, syariat nabi-nabi sebelum kita kalau bertentangan dengan syariat kita, maka dia dimansuh namanya, dinasakh, dihapus hukumnya. Seperti Pak ya, dalam syariat dahulu, dalam syariat Nabi Adam gitu ya. Ketika Nabi Adam Allah ciptakan, menghormati seseorang itu
bisa dengan bentuk kita sujud. Jadi kalau kita menghormati orang, Pak, kita sujud kepada orang itu. Namun ini syariat yang tidak lagi dipakai. Kalau kita umpamakan dengan makanan sudah expire gitu, Pak ya. Yang masa berlakunya sudah habis. Karena dalam Islam itu tidak boleh seseorang itu untuk sujud Bapak Ibu kepada selain Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ghairillah la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang itu untuk sujud kepada selain Allah, niscaya akan aku perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Namun tidak boleh lagi, kata Rasul, konteks hadisnya maknanya tidak diperbolehkan lagi dalam Islam seseorang menghormati orang lain dengan sujud. Maka sujud itu ada dua, Pak ya, di zaman dahulu. Ada sujud penghormatan, ada sujud ibadah. Kalau sujud ibadah selama-lamanya tidak diperbolehkan. Nah, sehingga Pak dalam Islam tidak boleh lagi ya, walaupun dia guru kita atau bos kita gitu ya. Bahkan walaupun orang tua kita, tidak boleh kita sujud gitu ya untuk menghormatinya. Cukup kita dengan ya mencium tangan masih boleh ya Pak ya, mencium kening orang tua kita. Tapi kalau sampai sujud Pak, bahkan ada juga yang jalannya ya ngesot gitu Pak ya. Ya tentu ini berlebihan Pak ya. Boleh kita mengagungkan orang tua, tidak apa, menghormati orang tua ya, tapi jangan berlebihan karena hal itu tidak elok juga ya. Karena memang ketika kita menghormati seseorang berlebihan Pak, dikhawatirkan itu jatuh ke dalam menghinakan diri. Dalam bahasa Arabnya tadzallul gitu ya, menghinakan diri. Karena kita nggak boleh menghinakan diri kita kepada makhluk ya. Kita mesti menghinakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati dituntut Pak. Istilah itu tawadhu. Ya, tawadhu itu rendah hati. Ya, itu dituntut karena Nabi mengatakan ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu rendah hati kepada orang lain karena Allah kecuali dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beda rendah hati dengan rendah harga diri. Nah, kalau merendahkan harga diri tidak boleh. Karena harga diri kita itu hanya kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi dua orang laki-laki ini Pak, cerita ini disinyalir ini berasal dari Bani Israel. Jadi cerita Bani Israel itu Pak, kalau tidak bertentangan dengan syariat kita maka dia tetap berlaku hukumnya. Ya. Namun kalau sudah bertentangan maka dia tidak lagi diamalkan gitu ya. Arada, dua orang laki-laki ini ingin al-ubura ma'a makanin, melewati bersama suatu tempat ya. Fayahullu fi sahati sonamun ya. Namun di tempat itu ada ya sonam, ada patung gitu yang disembah oleh kaumnya, oleh penduduk tempat itu. Yufradu ya, ala man arada tajawuzahu, maka diwajibkan atas siapa saja yang akan melewati gitu, yang ingin melewati gitu ya tempat itu, an yadbahalahu, untuk menyembelih bagi patung itu, taqarruban ilaihi, dalam rangka taqarrub ya, mendekatkan diri kepada patung itu, wa ta'ziman lahu, dalam rangka untuk mengagungkan patung itu. Maka dia harus menyembelih sesuatu ya, mempersembahkan, menumbalkan sesuatu. Fa talaba, maka talaba ubadu hadzalika sonam, maka para penyembah patung itu meminta gitu ya, minar rajulaini, dari dua orang laki-laki ini ya, at-tamasyi ala hadda an-nizam asyirki ya, untuk mengikuti ya aturan yang syirik ini ya, harus memberikan persembahan kepada patung itu. Fa amma ahaduhuma fa'tadhara bi adami ya, bil adami fa qana'u minhu bi aisari syai'in, maka salah seorang
dia di antara dua laki-laki yang melewati tempat itu Pak, minta uzur, dia nggak ada yang akan dia korbankan gitu ya, aku tidak punya apapun gitu. Nah, maka penyembah patung itu ya qana'u minhu ya, menerima uzurnya gitu kan, namun mempersilahkan dia, namun tetap mempersembahkan sesuatu walaupun bi aisari syai'in, sesuatu yang kecil ya, yang remeh. Nah, sehingga ya salah seorang dari dua laki-laki ini mempersembahkan lalat, walaupun dengan lalat ya, walaupun lalat yang ada tidak apa-apa, yang penting kalian ya engkau mengorbankan sesuatu untuk patung kami ini. Ya, kalau pepatah orang Minang Pak ya, iya nggak ada apa Pak, iya nggak ada janjang kayu jadi apa, lupa saya Pak ya. Jadi intinya apa, yang penting engkau dia mengorbankan sesuatu untuk patung ini, gitu kan? Walaupun perkara yang remeh, Pak. Lianna maqsudahum husulul muwafaqati ala syirk. Karena tujuan daripada penyembah patung ini, Pak, bagaimana ya orang ini ya memberikan ibadah pengorbanan tumbal kepada patungnya sehingga dia melakukan perbuatan syirik, gitu ya. Intinya seperti itu. Yang penting dia memberikan sesuatu untuk patungnya. Fadhahaba lis-sanami dzubaban. Maka salah seorang dari dua laki-laki ini menyembelih untuk patung yang disembah oleh penduduk ataupun penyembah patung kaum itu seekor lalat. Fatarakuhu, kemudian dia dibiarkan ya, dibebaskan dia. Ya, karena dia sudah menyembah, sudah berkorban dengan patung itu. Dipersilahkan dia pergi gitu. Fayamurru fadakhala bisababi fi'lihi hadan nar jahannam. Dibiarkan dia pergi, namun di akhirat disebabkan dengan perbuatannya ini dia masuk ke neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Li'annahu fi'la syirik ya. Karena li'annahu fa'ala syirka, karena dia telah melakukan perbuatan syirik. Wa wafaqahum ya alaihi wa talabu minal akhari an yuqarriba lis-sanami fa'tadharu bi anna hadha syirkun ya. Dan orang-orang yang dan laki-laki yang satu ini Pak, yang mempersembahkan seekor lalat ini ya, dia masuk neraka di akhirat. Alasannya karena dia telah melakukan perbuatan syirik, kemudian dia telah wawafaqahum ya, telah menyamai gitu ya, menyerupai perbuatan mereka orang-orang musyrik itu. Nah, ya. Kemudian wa talaba minal akhar. Iya, penyembah patung ini Pak, kaum yang musyrik ini meminta kepada laki-laki yang satunya an yuqarriba lis-sanam ya, untuk ya mengkorbankan sesuatu lagi seperti laki-laki yang sebelumnya ya, untuk patung yang mereka sembah. Namun laki-laki ini fa'tadhara ya, dia tidak mau dia. Bi anna hadza syirkun, dan dia mengatakan ini syirik. Tahu dia Pak ya? Boleh jadi laki-laki yang pertama tadi itu tahu juga, namun ya dia tidak mampu untuk apa? Untuk mengelak gitu ya. Terbujuk oleh rayuan orang-orang musyrikin. Namun yang laki-laki yang satu ini Pak punya ideologi yang kuat ya, dia idealis lah gitu ya. Dia mempertahankan keyakinannya, dia tidak mau untuk apa? Ya untuk mempersembahkan sesuatu kepada patung itu. Dia tahu itu juga adalah perbuatan syirik ya. Wala yumkinu an yaf'alahu. Tidak mungkin ya baginya untuk melakukan itu. Namun nasibnya sial di dunia, faqataluhu ya, penyembah patung itu membunuh laki-laki itu. Fadakhalal jannah. Namun karena dia mempertahankan agamanya, akidahnya, maka di akhirat dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Iya. Limtinaihi minasyirk, disebabkan karena dia ya menjauhkan dirinya, mempertahankan akidahnya dari perbuatan syirik. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun pernah Pak terjadi pada Masyitoh ya. Kisah pembantu Fir'aun ya kan, yang diminta untuk apa? Menyembah dan mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Namun karena dia tegar dalam mempertahankan keyakinan dan akidahnya Pak, ya akhirnya dia disiksa bahkan dibunuh oleh Fir'aun. Namun
dia tetap dalam keimanannya, bahkan disiksa anaknya dulu ya, dia dimasukkan anaknya ya ke dalam api ya kan, ke dalam kuali yang sudah diletakkan di atas api yang besar gitu kan. Anaknya disiksa dulu kan supaya untuk menekan emosionalnya gitu kan. Enggak kepercaya Firaun itu Tuhan, tetap tidak mau dia Pak. Tetap kuat ya akidahnya gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Pak dalam agama Islam sudah ada keringanannya. Ya, kalau kita dipaksa ya untuk mengatakan ucapan kufur, dan kalau tidak kita lakukan mati kita. Dalam agama Islam Pak ada keringanannya. Kalau ini kan dalam syariat Bani Israel ya. Kalau dalam syariat agama Islam itu, kalau orang terpaksa dan hatinya tetap teguh di atas keimanan, maka diberi uzur dia. Nah ini Pak bisa kita lihat dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran ya, kita lihat ayatnya. Dalam surah An-Nahl ya, ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi," barang siapa yang kafir kepada Allah, "mim ba'di imanihi," setelah dia beriman, "illa man ukriha," kecuali yang dipaksa. Jadi kalau tidak kafir mati ya gitu ya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, namun hatinya Pak tidak kafir, cuman dia pura-pura aja karena terpaksa. Kalau tidak mengakui Yesus Tuhan, pacak kepala orang gitu ya. Jadi pistol sudah di kepala, ini contoh Pak ya, misalkan gitu. Dan hatinya mengingkari tidak ada Tuhan, hanya Allah. Ya tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah itu. Tapi karena memang dalam keadaan kepepet ini kan, karena sudah di kepala pistol ini Pak, tinggal dilatuin lagi gitu Pak, tinggal dipencet lagi gitu kan. Maka dia mengatakan iya katanya, percaya saya, namun hatinya mengingkari. Itu dalam Islam Pak boleh, kalau dalam keadaan ya memang genting seperti itu, berdasarkan surah An-Nahl ayat 106 ini. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya ya kokoh, ya tenang dalam keimanan. Walakin man syaraha bil kufri, akan tapi barang siapa yang hatinya tentram gitu ya, betul dalam hatinya ya pingin kekufuran, sadron ya, man syaraha bil kufri sadron, jadi hatinya itu syaraha, tentram, tenang dengan kekufuran, fa alaihim, maka atas mereka ghadabun minallah, kemurkaan dari Allah, walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Namun ini Pak, para ulama juga menjelaskan ini khusus ya pada orang-orang yang biasa Pak. Artinya dia bukan seorang tokoh, ya kan, bukan seorang yang punya pengaruh besar gitu. Tapi kalau seandainya orang itu punya pengaruh besar Pak, karena dia ingin mencontohkan kepada pengikutnya, misalkan seorang ulama ya kan, maka lebih baik dia jangan lakukan ini gitu ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ahmad ya. Jadi Imam Ahmad Pak, beliau pernah dipaksa untuk mengakui Al-Quran itu bukan sifat Allah, namun ciptaan Allah, makhluk gitu ya. Karena dalam akidah Islam Pak, Al-Quran itu harus kita yakini, Al-Quran yang kita baca ini bukan makhluk Pak, adalah sifat Allah, kalam Allah, karena salah satu sifat Allah itu sifat kalam bagi Allah. Jadi Imam Ahmad itu dipaksa oleh raja waktu itu, namanya Al-Ma'mun ya. Untuk apa? Untuk meyakini Al-Quran itu bukan kalamullah. Jadi Al-Quran itu sama lah ya, kayak HP gitu, makhluk gitu. Namun Imam Ahmad tahu beliau ini adalah seorang tokoh ya kan, diikuti, punya pengikut, murid yang ribuan bahkan jutaan Pak ya. Maka beliau tidak mau mengatakannya, walaupun dipaksa, bahkan beliau sampai di penjara Pak. Sampai beliau dicambuk untuk mengakuinya, tetap tegar beliau. Sampai bergantilah ya kepada anaknya, sampai meninggal Pak, di penjara, sampai meninggal raja yang memenjarakan beliau. Namun alhamdulillah ketika anaknya yang diangkat ya kan, dibebaskan Imam Ahmad gitu ya. Begitu sabarnya beliau Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Baik ya, sekarang Bapak Ibu kita masuk kepada korelasi hadis ini terhadap bab yang kita bahas. Jadi bab yang kita bahas adalah bab tentang bahwasanya ya menyembelih kepada selain Allah itu termasuk perbuatan syirik itu. Jadi apa korelasi hadis ini? Kata beliau, annahu dalla ala anna dzabha ibadatun. Hadis ini menunjukkan bahwasanya menyembelih itu ibadah. Jadi ketika kita menyembelih kepada selain Allah itu ini termasuk ibadah. Sehingga Pak, kalau ibadah wa anna surfahu, bahwasanya memalingkan ibadah itu kepada selain Allah li ghairillah, maka ini masuk ke dalam makna syirik itu. Jadi syirik itu Bapak Ibu tidak hanya kita nyembah patung, enggak. Jadi syirik itu Pak, memberikan ibadah kepada selain Allah itu diantara makna syirik. Apa ibadah? Contohnya Pak, contoh kita sholat. Nah, walaupun kita tidak nyembah patung ini, tapi ketika sholat Pak, sholat yang kita lakukan ini Pak, kita niatkan bukan karena Allah. Jadi kita niatkan sholatnya untuk apa gitu ya? Ya untuk sesuatu hal yang lain lah gitu. Bahkan walaupun untuk mendapatkan pujian manusia, batal sholat kita Pak, secara pahalanya. Walaupun secara hukum fikih Pak ya, selama syarat dan rukunnya kita penuhi sah gitu, namun secara pahalanya batal gitu. Karena memang syarat diterimanya amalan itu Pak harus dibangun dengan keikhlasan. Artinya kita sholat nggak boleh ya karena ingin dipuji orang atau kena segan ya. Kena segan sama mertua misalkan. Mertua Pak Haji gitu Pak ya. Baru dari ya Makkah ya, masa awan nggak sholat Pak gitu kan. Malu lah Pak. Itu mesti kita rubah Pak, niat yang seperti itu kita rubah. Jangan itu nilai niat kita dalam hati kita sholat bukan karena mertua, bukan karena istri, bukan karena siapapun. Kita sholat adalah untuk mengharapkan ridho Allah. Kita sholat adalah untuk apa? Untuk supaya kita kelak di akhirat ya kita Allah selamatkan dari nerakanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Kalau itu niat kita, insya Allah Pak, ini masih dikatakan ikhlas. Nah, karena ikhlas Pak konsepnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena ada juga, mohon maaf Pak ya, pemahaman ikhlas ini ekstrim Pak. Ada juga Pak. Ya, ada ungkapan yang mengatakan, ya Allah kalau seandainya aku sholat ya, atau ibadah lah ya, kalau mengharapkan surgamu, ya maka jauhkan aku dari surga itu. Itu pun tidak boleh juga Pak. Artinya kita terlalu sombong lah. Karena yang memotivasi kita untuk surga itu adalah Allah gitu. Jadi kalau kita beribadah mengharapkan surga itu tidak dikatakan enggak ikhlas gitu Pak. Alasannya apa? Alasannya Pak, kalau seandainya itu enggak ikhlas berarti Allah salah dong. Berarti Allah mengajarkan kita enggak ikhlas gitu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu Pak, Allah memotivasi kita dengan surga. Nah, contoh dalam surah Al-Imran yang sering kita baca Pak ya, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, jelas sekali. Dan bersegeralah kalian mendapatkan atau kepada ampunan Allah. Ila maghfirah itu kepada ampunan Allah, memohon ampun kepada Allah gitu kan. Dan surga. Artinya apa? Allah memotivasi kita untuk beribadah meraih surga. Maka ini tidak mengurangi keikhlasan kita gitu. Nah, yang tidak ikhlas itu Pak, kalau kita beribadah namun yang kita harapkan apa? Kalau ambil sholat insya Allah dapat Lamborghini ini kan gitu ya. Itu bisa itu Pak ya untuk mengurangi keikhlasan kita. Karena yang kita harapkan dunia. Tapi kalau yang kita harapkan adalah surga, terbebas dari azab neraka, ini tidak mengurangi keikhlasan kita. Karena ada juga Pak ya, ungkapan yang seperti itu. Ya Allah kalau seandainya aku beribadah karena takut nerakamu, masukkanlah aku ke dalam nerakamu itu ya Allah. Ya Allah, hebatnya dia kan gitu kan. Seolah tidak takut dengan neraka, padahal neraka itu Pak, kita disuruh oleh Allah fattaqun nar, kata Allah, takutlah kalian dari neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, Allah sediakan bagi orang kafir. Artinya Allah betul-betul Pak menakut-nakuti kita dengan neraka. Artinya kita jangan anggap sepele gitu ya. Jadi kalau kita Pak baca Al-Quran melewati ayat-ayat neraka, hendaknya takut, karena para sahabat dulu Pak takut sekali sehingga mereka berlindung dari azab neraka. Sehingga juga Pak
Nabi mengajarkan doa Pak sebelum kita salamnya, setiap sebelum kita salam untuk memohon perlindungan dari Allah dari azab kubur dan azab neraka, karena itu bahaya sekali Pak. Iya, luar biasa ya. Karena kalau seandainya kita diponis misalkan naudzubillah, kita berlindung kepada Allah, jauhkan daripada itu sehari baik-baik di neraka itu, maka dalam surah As-Sajdah dikatakan fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'ud. Satu hari itu Pak, ya kadarnya dibandingkan yang kita hitung di dunia ini sama dengan 1 tahun. Dalam surah Al-Ma'arij khamsina alfasana, khamsina alfasana, 1050 tahun. Artinya luar biasa. Itu satu hari di akhirat. Sempat diponis seminggu, wah, lamanya minta ampun. Makanya ya kita dianjurkan oleh Allah untuk selalu memohon perlindungan dari azab neraka karena luar biasa. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kita masuk kepada pelajaran yang bisa kita ambil ya, yang kita pelajari dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, ma yustafadu minal hadis, apa saja istifadah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bayanu khaturati syirki walau fi syai'in qalilin, penjelasan ya bahayanya perbuatan syirik walaupun dalam sesuatu yang kecil, syai'in qalil ya, sesuatu yang remeh. Walaupun sesuatu yang remeh berdasarkan hadis ini, walaupun seekor lalat Pak, ya, namun ini berbahaya kalau kita lakukan sebagai media untuk berbuat syirik. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, annasyirka yujibu dukhulan nar. Sesungguhnya syirik itu Pak mewajibkan pelakunya masuk neraka kalau tidak bertobat. Sebagaimana didukung oleh banyak ayat dalam Al-Qur'an Pak ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 72 misalkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu, sesungguhnya dia may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik, artinya dia meninggal ya, tidak lagi bertobat, tidak sempat lagi tobatnya, meninggal dalam perbuatan syirik ya, faqad harramallahu 'alil jannah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, maka tempatnya adalah neraka. Ini menunjukkan Pak ayat ini bahwasanya syirik ini menyebabkan seorang masuk neraka. Nauzubillah. Wa anna tauhida yujibu dukhulal jannah, sebaliknya sesungguhnya tauhid ya mewajibkan pelakunya masuk surga. Karena tauhid ini lawan dari apa Pak? Syirik ya. Jadi kalau kita mati Pak tidak membawa dosa syirik sedikit pun, mati dalam keadaan bertauhid, nah tentu ini yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, annal insana qad yaqau fi syirki wa huwa la yadri. Sesungguhnya manusia itu Pak terkadang terjatuh ke dalam perbuatan syirik, namun dia tidak tahu Pak, tidak sadar ya. Nah, disinilah wajibnya kita belajar ilmu tauhid Pak. Tahu kita apa saja perbuatan syirik yang mesti kita ya jauhkan diri kita. Yang banyak terjadi itu Pak syirik dalam bentuk khurafat. Nah, dalam bahasa hadisnya tatoyur. Jadi tatoyur itu Pak diambil dari kata toyrun ya. Iya, diambil dari kata burung, karena memang orang Arab jahiliyah dulu Pak, kalau ingin keluar rumah tuh diambilnya burung, kemudian dilepaskannya Pak. Kalau burung itu terbang ke arah ke kanan itu hari baik, ini mantap ini. Ya, namun kalau burungnya terbang ke arah kiri, mereka mengatakan ini jangan lupa wasial gitu kan. Artinya itu disebut dengan tatayur gitu ya, atau khurafat. Meyakini kesialan dan keberuntungan kepada sesuatu yang tidak mendasar, baik itu dari sisi agama dan juga tidak ada pembuktian dari sisi dunia. Nggak ada ya eksperimen yang mengatakan kalau burung itu terbang ke arah kanan itu bagus ya, kan nggak ada, itu mitos lah gitu Pak. Nah, terkadang Pak banyak dalam hal ini yang kaum muslimin kena tidak tahu Pak ya, terjatuh ke dalam perbuatan syirik, keyakinan syirik ini Bapak Ibu. Ya sedang lama-lama duduk-duduk Pak ya, tiba-tiba ya jatuh tai cicak, ketibaan tai cicak, ini sial pula ya. Nah, ini bahaya ini, kayaknya ada hal-hal buruk yang akan terjadi. Nah, ini juga termasuk Bapak Ibu. Ya. Atau ibu-ibu ya, ada di kampung saya Pak, ya, ada ibu-ibu yang lagi ngobrol ya,
tiba-tiba lepas apanya ya, ikat rambutnya gitu ya, sanggulnya lepas. Nah, ini bahaya nih, ini kayaknya ada orang yang nak bercerai nih gitu ya. Ini masuk Pak, ini termasuk khurafat itu ya. Karena apa hubungannya gitu ya? Rambut ibu-ibu yang itu kan dengan orang bercerai, mitos gitu ya. Ini Bapak Ibu yang Allah lihat. Terkadang hal yang ini Pak banyak terjadi tanpa disadari. Maka di sini beliau mengatakan terkadang terjadi atau terjatuh seseorang fi syirki ke dalam perbuatan syirik wa huwa la yadri, sementara dia nggak tahu itu syirik. Nah, maka disinilah pentingnya kita belajar ilmu tauhid ini Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, hadis ini bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, at-tahdhiru minadz dzunub wa in kanat saghiratan fil hisban ya, atau fil hisab. Ya, peringatan ya dari perbuatan dosa walaupun kelihatannya kecil, wa in kanat saghirah, dalam perhitungan manusia atau dalam pandangan manusia kan hanya seekor lalat gitu ya. Namun kalau seandainya walaupun dikit kecil gitu Pak ya, niatnya untuk syirik, maka dosanya juga dosa besar nih Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, anna hadzal rajula dakhala an-nar bisababin lam yaqsidhu ibtidaan wa innama fa'alahu takhallusan min syari' ahli as-sanam ya. Anna hadzal rajul, bahwasanya laki-laki yang tadi yang pertama Pak ya, yang masuk neraka, dakhala an-nar, yang masuk ke dalam neraka itu bisababin lam yaqsidhu ibtidaan, disebabkan sesuatu yang dia tidak niatkan gitu ya, dia tidak maksudkan pada awalnya. Wa innama fa'alahu, hanya saja dia lakukan itu dalam rangka untuk membebaskan dirinya dari kejahatan, keburukan ya kaum yang menyembah patung itu. Maka dalam hadis ini ya yang bisa kita ambil pelajaran Pak, terkadang kita diuji oleh Allah ya dalam mengesahkan Allah itu dalam keadaan yang genting gitu. Di situ ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mampu melewatinya seperti laki-laki ini, yang laki-laki yang pertama tidak mampu ya melewati ujian itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keenam, annal muslima, bahwasanya seorang muslim itu idza fa'ala syirka abtala islamahu wa dakhala an-nar li'anna hadha ar-rajul ya, li'anna hadha ar-rajul kana musliman wa illa lam yaqul dakhala an-nar fi dhubab ya. Sesungguhnya seorang muslim itu apabila dia melakukan perbuatan syirik Pak, maka perbuatan syirik ini bisa membatalkan keislamannya dan dia masuk neraka. Karena ya dalam berdasarkan hadis ini, laki-laki ini karena musliman, dahulunya seorang muslim ya. Kalau bukan seorang muslim tidak akan dikatakan dalam hadis ini dakhalan nar fi zubab, dia masuk ke dalam neraka disebabkan oleh seekor lalat yang dia persembahkan kepada selain Allah. Artinya perbuatan syirik yang dia lakukan itu Pak ya ini merusak keislamannya gitu. Di sini juga menunjukkan kepada kita bahayanya perbuatan syirik ya. Namun dalam kan ini kan kisahnya Bani Israel ya. Kalau dalam agama Islam ya kan dilihat ya kan, apabila seseorang itu melakukannya Pak, melakukan perbuatan syirik itu dan dia telah mendapatkan ilmu, artinya telah sampai hujah. Kalau belum sampai hujah Pak, maka ada istilah para ulama itu dia diberikan uzur ya. Dia diberikan uzur karena memang belum ada ilmunya. Karena Allah dalam Al-Qur'an mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum atau seseorang sampai kami mengutus rasul. Artinya ada seseorang yang telah menyampaikan kebenaran. Kalau seandainya seseorang itu melakukan syirik namun ternyata belum ada yang menyampaikan, belum tegak hujah kepadanya, maka keadaannya diserahkan kepada Allah gitu ya. Tergantung kebijaksanaan Allah kelak. Kita tidak tahu ya kan bagaimana keadaannya kelak di akhirat. Boleh jadi Allah mengampuninya karena memang dia tidak tahu Pak. Karena ada juga yang bertanya, Pak Ustadz bagaimana dengan orang tua kita dulu ya kan, yang mana orang tua kita pernah melakukan syirik misalkan. Namun orang tua kita itu tidak tahu nih, tidak ada orang yang menyampaikan Pak. Betul-betul nol gitu ya, butuh betul gitu ya, belum sampai dakwah tauhid gitu ya, belum sampai penjelasan tentang itu. Maka keadaannya diserahkan kepada Allah ya.
Karena memang Allah dalam Al-Quran mengatakan tidak akan mengazab ya, sampai Allah mengutus Rasul, itu maksudnya sampai ada yang menegakkan hujah kepada dia. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang ketujuh ya, annal mu'tabira amalul qalbi wa in saghura amalul jawarih. Annal mu'tabara ya, amalul qalbi wa in saghura amalul jawarih wa qalla. Annal mu'tabar, yang mu'tabar itu Pak, yang dilihat oleh Allah itu, yang menjadi ibrah itu adalah amal hati, perbuatan hati. Wa in saghura amalul jawarih, walaupun amalan anggota tubuhnya itu ya kecil, walaupun hanya seekor ya, yang tampak seekor lalat gitu, namun yang dilihat oleh Allah itu niatnya gitu ya. Kalau niatnya untuk syirik maka besar juga. Nah, maka dalam Islam itu Pak, amalan hati itu nomor satu Pak. Apa amalan hati itu? Contohnya niat. Nah, niat kan amalan hati, karena tidak ada orang yang tahu niat seseorang, hanya dia dan Allah yang tahu. Maka amalan hati itu Pak, itu lebih besar daripada amalan anggota tubuh. Kemudian yang kedelapan, an-nadabha ibadatun, menyembelih itu adalah merupakan ibadah. Wasarfu li ghairillah syirkun akbar, dan memberikannya atau memalingkannya kepada selain Allah ini termasuk syirik besar. Kemudian yang kesembilan, fadlut tauhid. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita, menunjukkan tentang keutamaan tauhid ya. Wa azimu samratihi, dan besarnya buah dari tauhid tersebut. Kemudian yang terakhir, fadilatu sabri alal haq, keutamaan bersabar di atas kebenaran, seperti laki-laki yang kedua Pak ya, yang terakhir ya. Dia sabar walaupun dia qadarullah dieksekusi mati oleh penyembah berhala itu, namun dia sabar dalam memegang keimanannya, sehingga di akhirat dia dimasukkan oleh Allah balasan dari kesabarannya ketika di dunia. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada upaya di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Subhan terjelas kepada jamaahnya bertanya, kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya yang baik-baik Ustaz. Masalah patung itu tadi Ustaz. Iya. Sekarang kan banyak dibangun patung-patung untuk orang terkenal Ustaz. Iya. Dan juga barang-barang yang dianggap sakti. Apa itu boleh diperbolehkan Ustaz? Dan membangunnya itu masuk orang Islam itu sendiri. Nah, yang kedua, menyimpan barang-barang patung-patung di rumah atau yayasan itu apa boleh dibantu Ustaz? Yang kedua, ini ada ini saya Ustaz. Seperti kita bilang tadi, ada meskipun itu diancam macam mau ditembak, boleh mengakui itu Ustaz. Padahal dalam ilmu tauhid seperti yang sahabat-sahabat yang lalu itu, dia rela mati Ustaz. Biar mati daripada dia mengakui. Ada itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya. Nah, ya bagus sekali Pak ya pertanyaannya ya. Jadi yang pertama Pak, bagaimana dengan orang yang menyimpan patung yang dianggap sakti Pak ya? Ya, kalau ada orang yang menyimpan patung Pak, kemudian patung ini dianggap sakti ya, maka ini tidak berbeda pendapat ulama gitu ya. Maka ulama sepakat ini haram hukumnya. Karena seorang yang menganggap ada benda yang keramat ya, ada benda yang sakti ya kan, ini akan merusak akidah dan tauhid seseorang. Nah, yang menjadi perbedaan pendapat ulama itu Pak, kalau ada manfaatnya. Contoh patung untuk pembelajaran biologi gitu kan. Nah, karena orang yang belajar biologi itu kan ada patung tengkorak gitu ya, enggak belajar mengenal tulang ya kan. Ini tulang apa namanya Pak ya? Ya ini pankreas ya kan. Kan dalam bentuk patung. Nah ini sebagian ulama kalau untuk media pembelajaran dan bukan untuk dianggap keramat gitu kan, dianggap sakti boleh. Nah, karena ada tujuan ya yang mendatangkan kemaslahatan. Namun kalau patung itu untuk disembah, untuk diagungkan, untuk dianggap sakti keramat, maka sepakat ulama itu tidak diperbolehkan. Nah, disebut itu Pak. Nah, karena akan mengarahkan atau bisa menyebabkan orang jatuh ke dalam
perbuatan syirik kalau dia dianggap sakti dan akan disembahkan gitu. Iya. Kemudian yang kedua Pak, ya tentang zaman dahulu Pak ya, ada orang yang rela mati ya untuk apa? Untuk mempertahankan tauhidnya. Iya. 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 Jadi memang di syariat Bani Israel Pak, itu memang sama seperti hadis yang kita baca ini, karena ini juga cerita atau kisah Israiliyat ya kan. Karena di zaman Bani Israel itu tidak ada keringanan gitu ya, tidak ada rukhsah. Namun dalam syariat Nabi Muhammad seperti ayat yang kita bacakan tadi ya kan, dalam keadaan darurat ya umat Islam itu Pak, ketika dipaksa untuk melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bersifat kekufuran ya, kalau hatinya tetap dalam keislaman, namun kalau tidak dia lakukan mati dia, mati maka itu diperbolehkan ya. Iya, bagi orang-orang yang biasa yang memang dia bukan contoh teladan lah ya, bukan seorang figur gitu ya, ulama dan kiai dan yang semisalnya Pak ya, karena ini dalam keadaan darurat. Sehingga dalam Islam Pak ya, sesuatu yang haram itu Pak, kalau memang dalam keadaan darurat ya perlu kita kalau tidak itu mati kita, boleh kita melakukan yang haram ya, namun ada kadarnya. Jangan mentang-mentang darurat kemudian kita lakukan semau kita, enggak gitu ya, ada kadarnya untuk menyelamatkan diri kita saja gitu Pak. Namun setelah kita tidak terancam lagi ya kita istighfar gitu ya, kita istighfar hanya untuk apa itu Pak, untuk menyelamatkan saja, sebagaimana surah An-Nahl ayat 106 yang kita baca tadi. Wallahu a'lam bishawab ya. Mana Pak, cukup baik. Waktu sudah siang kan. Iya. Insyaallah kita sambung lagi ya. Silakan Ustaz ditutup Ustaz. Ya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, khilaf dan keliru dari kami pribadi dan syaitan yang terkutuk. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.